Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01 RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini alamat kita, Desa Gedong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik ya dalam beternak kambing, khususnya yang ada di daerah-daerah yang agak susah air pada saat musim kemarau dan kelebihan air pada saat musim hujan ya, karena memang tak ada hujan ya, tidak ada irigasi yang sifatnya teknis, sehingga kebutuhan air di lingkungan tempat kita menanam HPT itu sepenuhnya tergantung dari air hujan ya, sehingga kita harus bisa benar-benar memahami kondisi di lingkungan kita, di wilayah kita, baik pada saat musim hujan maupun pada saat musim kemarau, sehingga ketika kita bisa mensikapinya dengan bijaksana, maka hal yang tadinya terasa berat, terasa sulit, itu bisa kita atasi ya, Memang diperlukan jam terbang, diperlukan pengalaman, sehingga bisa menemukan titik aman ya, zona yang aman ketika kita beternak kambing, baik pada saat musim penghujan maupun pada saat musim kemarau. Umumnya kalau di tempat kita di wilayah Blora ini, kalau musim penghujan itu untuk tanaman HPT itu tidak terlalu banyak hambatan ya, tidak terlalu banyak kesulitan. Itu lebih cenderung melimpah karena curah hujannya cukup tinggi. Tanaman hijauan kita utamanya adalah pokoknya itu rumput pekcong, itu sangat terbantu ya dengan banyaknya air hujan ini, dengan catatan untuk bedengannya dan sirkulasi airnya itu aman, sehingga tidak sampai menggenang sampai kepada akar rumput. Kalau menggenangnya hanya sekedar seperti ini di bawah akar rumput, itu aman ya, karena tidak akan mengganggu pertumbuhan rumput pekcong. Tapi kalau saluran airnya ini sudah sampai kepada akar rumput, tidak segera diatasi, itu biasanya akan terjadi busuk akar dan menyebabkan tanaman rumput pekcong kita itu akan mati ya, seperti itu. Istilah di tempat kita itu bacek. Maka pastikan saluran air itu berfungsi dengan baik ya, sehingga ketika hujan deras itu air yang menggenang itu cepat keluar ya, tidak sampai menggenangi lahan kita. Nah, itu hambatan yang paling pokok, yang paling utama itu kalau musim hujan itu genangan air itu. Dan alhamdulillah di tempat kita itu sudah bisa kita atasi ya, aliran air ini sudah lancar ya. Paling kan kita mengalirnya itu di kanal, di tempat ini kan ada kanalnya ya, di sebelah jalan ini ada kanal. Itu kalau kanalnya penuh, biasanya airnya itu
sumbang ya, di imbang-imbang gitu antara lahan ini dengan kanal, sehingga harus menunggu kanal ini surut dulu airnya, itu baru air yang ada di lahan kita itu bisa mengalir. Nah ini kan ada kanal ini, nah kanal air ini kanal air, kanal irik saluran air. Nah ini kalau penuh, nah, air yang ada di lahan kita itu biasanya tidak bisa mengalir ke sini karena antara permukaan air di kanal ini dengan yang di lahan kita sama, nah, sehingga harus menunggu. Itu problem yang biasa kita hadapi, tapi alhamdulillah itu sudah bisa kita atasi sehingga tanaman kita dalam posisi yang aman. Itu kalau musim penghujan seperti ini ya, sehingga alhamdulillah di musim penghujan seperti ini tanaman HPT kita hampir semuanya itu tumbuh dengan bagus ya, tumbuh dengan subur, baik itu rumput, angsana, Clerisidi atau gamal, kemudian indigo vera, ketela karet, kemudian namanya pete Cina itu apa ya, melanding ya, kalau orang sini mengatakan seperti itu, melanding ya. Kemudian kelor, nah, seperti ini semuanya tumbuh dengan maksimal ya kalau musim penghujan ini, sehingga kesempatan ya tentunya, dan tidak terlalu dipusingkan ya dengan hijauan ini ya, dengan hijauan pakan ternak kita ini cenderung yang melimpah-limpah ini ya, cenderung melimpah-limpah, tidak kekurangan ya. Nah problemnya kalau di musim kemarau itu yang paling berat ya, karena kalau di musim kemarau seperti sudah kita sampaikan tadi bahwa musim kemarau di tempat kita tidak ada irigasi teknis ya, sehingga andalannya air hujan jarang-jarang turun ya, akibatnya itu lahan rumput kita ini, lahan HPT kita ini juga akan mengalami penurunan produksi ya, mengalami penurunan hasil dari tanaman rumput kita ini, sehingga mau tidak mau kita harus memikir bagaimana caranya supaya di musim kemarau itu tidak terlalu berat ya untuk masalah HPT ini. Nah ini contoh HPT kita yang sudah dipanen, ini alhamdulillah pertumbuhannya bagus, nanti bisa untuk digilir dengan rumput yang lain ya, seperti ini. Nah umumnya di musim kemarau kita memanfaatkan lahan HPT kita ini untuk kita panen secara serentak ya, jadi di akhir musim penghujan nanti ini kita panen secara serentak, kemudian kita buat silase ya, kita buat silase, kita simpan, kita buat bank pakan ya, sebanyak-banyaknya semampu kita punya tempatnya. Kalau punya tempat untuk membuat silase itu misalnya 100 drum ya manfaatkan, kalau tidak ya pakai plastik itu, pokoknya sebanyak-banyaknya. Kemudian sebanyak lahan kita yang punya ini, yaitu kita silase, kita awetkan ya, sehingga ketika musim kemarau nanti bisa kita keluarkan, kita pakai untuk membantu ya mengatasi kekurangan hijauan ternak kita itu. Nah sementara di lahan kita ini yang kita panen bareng tadi, habis tadi, karena masih ada sedikit turun hujan pada akhir musim penghujan itu, lahan ini masih bisa tumbuh ya, masih bisa tumbuh ya, hijauannya masih tumbuh lumayan bagus, sehingga bisa 1 bulan ke depan itu sudah bisa kita panen secara bergilir ya, sehingga ketika musim kemarau, masuk musim kemarau, lahan kita itu masih bisa kita manfaatkan walaupun hasilnya tidak maksimal ya, tidak maksimal seperti pada saat musim penghujan kayak seperti ini, tapi masih bisa kita manfaatkan, tapi tidak maksimal tadi. Sementara karena hasilnya tidak maksimal, kita bantu, kita tambah dengan silase yang kita buat tadi ya, yang kita buat, yang kita simpan tadi. Tentunya masih kurang
kekurangan itu kita tambah dengan pakan kering ya, pakan kering lah. Tentunya kalau pakan kering ini sudah tidak gratis lagi ya, harus mau tidak mau merogoh kocek ya untuk membeli bahan-bahan pakan kering ya, entah itu onggok kedele, entah itu rendeng kangkung, entah itu pongkol kedele pongkol itu ketela, atau macam-macam lah ya yang lain ya, selamper dan sebagainya. Yang jelas yang bisa kita manfaatkan, kita pakai untuk tambahan pakan kambing kita, sehingga kita bisa melaksanakan tata kelola peternakan kita baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Ya, saya kira demikian guys, cerita kita, berbagi pengalaman kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya, terutama yang baru akan mulai beternak kambing. Dan sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami tutup, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Dan tentunya terakhir kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada sahabat-sahabat yang melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian guys, kita akhiri liputan dari Blora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.